Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang statistika 2. Adapun materi yang akan kita bahas pada mata kuliah statistika 2 adalah yang pertama adalah uji hipotesis dua sampel, yang kedua adalah analisis varian, yang ketiga adalah linear regresi dan korelasi, kemudian regresi linear berganda, kemudian regresi logistik, Q-square, dan analisis jalur. Nah, untuk semua materi ini akan kita bahas selama 14 pertemuan ke depan. Sebelum kita masuk pada uji hipotesis dua sampel, kita akan flashback materi tentang hipotesis dan uji hipotesis satu sampel. Jadi untuk hipotesis adalah suatu pernyataan atau statement tentang parameter suatu populasi yang akan diselidiki. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dari suatu penelitian. Nah, kemudian syarat hipotesis itu dikatakan suatu hipotesis adalah hipotesis yang baik jika yang pertama adalah hipotesis harus bisa menduga hubungan di antara beberapa variabel. Kemudian yang kedua adalah hipotesis harus bisa diuji. Yang ketiga, hipotesis harus konsisten dengan keberadaan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah hipotesis dinyatakan secara sederhana. Nah, prosedur untuk uji hipotesis adalah yang pertama kita akan menentukan hipotesis nol atau hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Yang kedua adalah kita menentukan tingkat signifikansinya. Kemudian yang ketiga adalah kita menentukan statistik uji yang akan digunakan. Yang keempat adalah menentukan aturan pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir adalah membuat keputusan apakah kita menolak H0 atau menerima H0. Nah, bagaimana cara kita menentukan hipotesis? Jadi bagaimana cara kita membuat suatu hipotesis? Itu yang pertama ya. Misalkan suatu kasus, jadi untuk pendaftaran mahasiswa baru kita menggunakan sistem lama dan sistem baru. Nah, untuk menggunakan sistem yang baru harus diuji dulu, harus dibuat hipotesis. Apakah rata-rata waktu pendaftaran dengan sistem yang baru ini sama dengan yang lama atau lebih cepat? Karena kalau sama dengan yang lama berarti hipotesis berarti kalau seandainya hasil hipotesisnya nanti sama, berarti lebih baik menggunakan sistem yang lama daripada sistem yang baru. Nah, jadi untuk kasus seperti ini maka dibuat hipotesis awalnya, yaitu maka rata-rata waktu pendaftaran sistem online atau sistem baru ini sama dengan sistem yang lama. Maka H1-nya rata-rata waktu pendaftaran sistem online lebih cepat daripada sistem yang lama. Demikian juga untuk contoh yang kedua, misalkan di suatu tempat perbelanjaan ataupun suatu perkantoran seperti itu ya, menggunakan manajemen parkir yang lama dengan baru. Nah, jadi manajemen parkir ini ingin mengubah metode pembayarannya dengan sistem yang baru. Nah, sehingga harus dibuat hipotesisnya bahwa hipotesis awalnya atau hipotesis nolnya tidak ada perbedaan pendapatan sesudah maupun sebelum melakukan metode parkir yang baru. Nah, berarti untuk yang H1-nya atau hipotesis alternatifnya itu ada perbedaan pendapatan sesudah maupun sebelum melakukan metode parkir yang baru. Nah, biasanya hipotesis awal itu adalah suatu hipotesis yang akan ditebak. Jadi dibuat hipotesisnya seperti pada kasus yang sebelumnya tadi, bahwa dengan menggunakan sistem online, waktu pendaftarannya sama saja dengan sistem yang lama. Itu harapan peneliti ditolak karena itu sehingga H1-nya dapat diterima. Kemudian contohnya, misalkan di sini ya pada sistem suatu kasus untuk pada bagian penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan sistem yang lama, rata-rata waktu pendaftarannya 30 menit. Nah, jadi kita akan menggunakan sistem yang baru. Nah, berarti kita akan menguji apakah sistem yang baru ini lebih bagus atau tidak dari sistem yang lama. Yang pertama adalah hipotesis kita
kita membuat hipotesisnya dulu. Nah, hipotesis awal dari permasalahan di atas, mu. Di sini rata-rata yang mu sama dengan 30 menit. Artinya sistem baru dan sistem yang lama tidak berbeda. Kemudian yang H1 atau hipotesis alternatifnya, mu tidak sama dengan 30, sistem baru tidak sama dengan sistem yang lama. Atau bisa juga H1-nya adalah mu kurang dari 30, artinya sistem yang baru lebih cepat daripada sistem yang lama. Nah, jika suatu saat teman-teman melihat lambang dari hipotesis alternatif itu H1 atau HA itu sama saja, yang penting konsisten. Nah, ini juga sama untuk contoh yang kedua, yaitu dengan metode parkir yang lama pendapatan parkir sebesar 5 juta. Berarti kalau seandainya ingin diganti dengan sistem parkir yang baru, harusnya pendapatan yang digunakan untuk lebih dari 5 juta, sehingga hipotesis awalnya itu mu sama dengan 5 juta dan H1-nya mu lebih dari 5 juta. Nah, kemudian di sini kita akan melihat ke kesalahan tipe 1, tipe 2. Nah, kita perhatikan untuk hipotesis awalnya, jika H0 itu benar, maka yang dilakukan oleh peneliti, kalau peneliti itu tidak menolak H0, maka itu dikatakan correct decision. Jadi tepat kesimpulannya. Kemudian yang kedua adalah jika H0-nya benar, nah tetapi peneliti itu menolak H0, maka itu merupakan kesalahan tipe 1. Nah, kesalahan tipe 2, jika H0 itu salah, tetapi tidak ditolak oleh peneliti, maka itu merupakan kesalahan tipe 2. Nah, berikutnya adalah kita menentukan uji statistik yang digunakan. Nah, untuk uji rata-rata dengan standar deviasi yang diketahui, di sini kita menggunakan uji Z, yaitu X bar mu per sigma per APN. Nah, kemudian berikutnya adalah merumuskan atau menentukan aturan keputusan. Nah, ini ada contoh untuk one tail. Untuk one tail, di sini daerah yang diarsir ini merupakan daerah penolakan H0, sedangkan yang diarsir adalah daerah penerimaan H0. Oke, kita langsung pada arah pengujian hipotesis. Jadi arah pengujian hipotesis itu ada dua ya, ada uji satu arah dan uji dua arah. Nah, kalau secara kasarnya uji satu arah itu dilihat H1-nya ini biasanya lambangnya kurang dari atau lebih dari. Nah, sedangkan yang dua arah biasanya lambangnya adalah tidak sama dengan. Satu arah, jadi pada satu arah kurva saja, sedangkan dua arah lambangnya tidak sama dengan, yaitu di pada sisi kiri ataupun kanan kurva. Nah, untuk rumus perhitungan statistik ini kita bedakan lagi, ada rata-rata dari sampel besar, sampel kecil, kemudian beda dua rata-rata dan beda dua rata-rata besar dan kekurangan ini masuk pada uji hipotesis dua sampel yang nomor 3 dan 4. Oke, ini adalah statistik uji yang digunakan untuk uji hipotesis satu sampel yang sudah pernah dibahas pada statistika 1. Nah, jika sampelnya besar yaitu N-nya lebih dari sama dengan 30, maka kita menggunakan uji Z. Tapi jika N-nya kurang dari 30, yaitu sampel kecil, maka kita menggunakan uji T. Nah, cara membaca pada Z atau pada T sudah dibahas pada statistika 1. Oke, ini saya berikan contoh untuk uji hipotesis rata-rata untuk sampel besar. Nah, ini dari 50 nasabah bank rata-rata melakukan penarikan $975 per bulan melalui ATM dengan simpanan baku adalah $85. Dengan tarafnya atas 1%, ujilah A. Apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari $1.000 per bulan? Yang B. Apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM tidak sama dengan $1.000 per bulan? Nah, di sini teman-teman lihat di sini kurang dari. Berarti ini guys kita akan menggunakan uji satu arah. Sedangkan di sini tidak sama dengan, berarti kita akan
akan menggunakan uji dua arah. Nah, berarti yang ini nanti kita akan melihat daerah penolakannya itu pada sebelah kiri atau kanan kurva, sedangkan yang bawahnya adalah pada sebelah kiri dan kanan kurva. Nah, dari soal ini kita ketahui dulu rata-ratanya X barnya adalah 975. S-nya adalah 85. Ini maaf salah ini soal ya. Kemudian N-nya adalah 100. Kemudian mu0-nya adalah 1000, alfanya adalah 1%. Nah, ini kita gunakan, seharusnya ini N-nya ada 50, mu0-nya adalah 1000. Ini sama ya, alfanya taraf signifikansinya 1%. Nah, di sini kita misalkan pertama adalah angkanya adalah menentukan hipotesisnya, hipotesis awal dan hipotesis alternatifnya. Di sini untuk kasus yang pertama berarti mu-nya sama dengan 1000, sedangkan untuk H1-nya mu kurang dari 1000, mu kurang dari. Kedua, kita akan menentukan, karena ini sampelnya lebih dari 30, maka kita menggunakan uji Z. Tentukan arah pengujian satu arah, kemudian taraf pengujian alfa 1% atau 0,1, kemudian menentukan nilai kritis. Nah, jadi ini dibaca dari tabel. Teman-teman sudah mempelajari ketika statistik kelas 1. Nah, di sini untuk nilai Z tabel dengan N di atas dan alfanya 0,1 diperoleh. Ini Z-nya adalah 2,33. Di sini adalah daerah penolakan H0-nya, berarti di sini daerah penerimaan H0-nya. Bisa dilihat. Kemudian yang keenam adalah kita menghitung nilai Z-nya. Nah, tadi ketemuan nilai Z-nya min 2,079. Nah, tadi di sini min 2,079 itu berarti sebelah kiri atau kanan dari negatif 2,33. Dia berada di sebelah kanan dari negatif 2,33. Ini artinya dia berada pada daerah penerimaan H0. Sehingga jika daerah penerimaan H0, artinya rata-rata pengambilan uang DTF-nya masih sama dengan 1000 dolar. Nah, demikian materi pengantar untuk statistika 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.